Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali, boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan buat setiap kita. Mari pada pagi hari ini kita benar-benar fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya di tempat ini, Tuhan hadir di tempat ini, dan Tuhan mau meluk setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Yes, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
tempat ini. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa buat setiap kami, Tuhan Yesus. Sungguh ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, sungguh kami mau taruh setiap hati, pikiran kami, fokus kami ya Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkaryalah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Biar Tuhan Kau yang bekerja di antara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Kau yang memimpin, Kau yang menuntun jalannya ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan mengubahkan setiap kami, Tuhan yang akan memulihkan setiap kami, Tuhan yang akan membangkitkan setiap kami, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk bawa hati kami lebih lagi kepada-Mu ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji-muji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
dahsyat, Allah yang besar, Allah yang mengasihi setiap kita dengan begitu rupa. Ya Tuhan yang sangat baik. Mari kita taruh iman percaya kita kepada Tuhan. Kita hidup bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita hidup bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, tapi semua karena kasih Tuhan buat kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
setia dalam hidup kami. Satu-satunya alasan kami hidup itu karena Engkau Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia ada bersama dengan kita saat ini. Dia siap untuk melawat setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Karena Dia mengenal setiap hati kita. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Kasih-Nya luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tidak ada kata-kata lain Tuhan cuman kami bisa bilang terima kasih. Karena Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami Tuhan. Cinta-Mu besar dalam hidup kami. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan yang menarik hati kami untuk kami boleh datang setia dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami boleh sehat itu karena Engkau Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Tidak, tapi karena Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Dan pagi hari ini Kau hadir bersama dengan kami Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan sudah membuka hati kami. Dan Tuhan buka lebih lagi Tuhan untuk kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus yang selalu membimbing kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Akan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berikan kami hati, berikan kami telinga, pikiran kami yang fokus akan Engkau Tuhan. Sehingga benar-benar kami pulang dari tempat ini kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau mau berapi setiap kami mendengarkan firman-Mu. Terlebih hamba-Mu Tuhan, Kau pakai hamba yang tidak bisa apa-apa, yang berdosa ini Tuhan, penuh dengan kelemahan, kekurangan. Tapi kami percaya Roh Kudus yang akan membimbing kami, berikan kami hikmat dan pengertian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak. Saat ini kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha mengganggu jalannya firman-Mu disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hanya Roh Kudus yang ada di tempat ini memenuhi hati pikiran kami, agar benar-benar kami bisa fokus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan benar firman-Mu. Tuhan memberkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan, Tuhan pakai. Terus Tuhan layani Tuhan setia sampai akhir. Dan selalu berikan roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih karena Tuhan akan berikan upah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, shalom. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan ya. Kalau Tuhan bawa kita setia sama Tuhan, setia datang beribadah, semakin banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
hidup kita semakin diubahkan. Hari lepas hari Tuhan yang akan tuntun langkah-langkah kita. Hidup tidak pernah lepas dengan yang namanya masalah. Masalah, persoalan, pergumulan itu pasti terjadi dalam setiap kita. Setiap kita tidak ada yang lepas dari masalah. Oleh karena itu kita merasakan hari-hari begitu berat, kita lalui begitu berat hari demi hari. Bahkan sekarang saya tahu semua mintanya serba instan, serba cepat, buktinya ada mie instan, semua kita minta serba cepat. Begitu juga dengan Tuhan. Kita maunya minta ditolong Tuhan, cepat Tuhan, sekarang Tuhan tolong, itu kita mintanya. Makanya saat-saat ini untuk kita bisa sabar itu sulit. Tidak mudah untuk kita bisa sabar, Bapak Ibu. Apalagi di dalam masalah. Tapi itu yang Tuhan tuntut buat setiap kita. Tuhan minta supaya kita sabar di dalam setiap masalah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tidak sama, setiap kita tidak sama Bapak Ibu, berbeda-beda. Tapi semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya kan sama kita dengan orang di luar Tuhan. Tapi kita anak-anaknya, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Makanya setiap kita pasti mengalami masalah. Karena masalah itu adalah proses buat kita anak-anak Tuhan. Dan kita mau belajar pagi hari ini, saya mengambil tema tekun dalam kesabaran. Itu tidak mudah. Tekun dalam kesabaran. Kita akan baca lebih dulu ayat emasnya. Kita buka di dalam kitab Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 10 sampai ke 11. Kita akan baca. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini bersama-sama, cuma 2 ayat Kita akan baca dengan suara yang keras, Kolose pasal yang pertama ayat 10 sampai 11, 2, 3. Sehingga hidup layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Amin. Silakan duduk. Dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dikatakan tadi, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Kalau dalam terjemahan yang kita baca ini, bahasa Indonesia sulit, sepertinya ada dua, ada dua, hidup layak dan hidup berkenan. Kalau kita menangkapnya kan seperti itu, Tapi kalau dalam terjemahan Yunaninya, dalam bahasa Yunani, itu dikatakan supaya engkau hidup layak bagi Tuhan dalam segala perkenanan. Jadi bukan dua hal. Bukan kita harus hidup layak, terus kita harus hidup berkenan, tidak. Supaya kita hidup layak bagi Tuhan dalam segala perkenanan. Tuhan mau kita ini harus hidup dalam perkenanan Tuhan, gitu. Itu yang Tuhan minta, Jadi bagaimana supaya kita bisa hidup layak untuk Tuhan? Waktu kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Tapi untuk kita bisa tahu
Hidup yang layak untuk Tuhan dalam segala perkenanannya itu apa? Ya, itu ada 4 hal. Ya, tadi yang kita baca ya, Kolose 1 ini dikatakan, ya, untuk kita bisa hidup layak di hadapan Tuhan dalam segala perkenanannya, yang pertama, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ayat yang ke-10. Ya, Kolose 1 ayat yang ke-10 dikatakan ya. Ya. Jadi yang pertama, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ya, untuk kita hidup dalam perkenanan Tuhan, kita harus bisa memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Artinya apapun yang kita lakukan itu harus ada buahnya, Tuhan minta. Ya. Makanya jangan cuma-cuma berbuat baik. Ya. Tuhan minta setiap kita tuh harus berbuat baik. Walaupun kita dijahatin, ya, tetaplah baik. Itu Tuhan minta. Ya, seringkali kita kan dijahatin sama orang ya. Ya. Kadang-kadang kita baik sama seseorang, tapi orang itu tidak berbalas, kan gitu. Tapi sudah biar Tuhan bilang sama kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, itu yang diminta Tuhan. Mau dibalas, tidak dibalas, ya terserah, nggak apa-apa. Yang penting apa? Kita memberi buah, kata Tuhan. Dalam setiap yang kita lakukan dalam hidup kita, itu yang dituntut Tuhan. Bukan kita mengharapkan balasan, tidak, ya. Tapi Tuhan menuntut kita berbuat baiklah terus dalam hidup. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dilanjutkan terus, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Makanya kita harus bertumbuh, ya. Bukan cuma keluar masuk ibadah, tapi kita tidak mengalami pertumbuhan, sia-sia. Makanya jangan cuma di gereja toh Bapak Ibu hadir, apalagi cuma seminggu sekali. Di rumah Bapak Ibu harus berdoa, harus membaca firman, ya, sehingga kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa mengenal Dia. Ya. Kalau tidak, kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Ikut Tuhan biasa-biasa, stagnan. Ya. Tapi yang Tuhan minta, setiap kita harus bertumbuh. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, itu kan tinggi, Bapak. Kalau kita tidak bertumbuh, kita di bawah terus, kita tidak akan sampai. Gitu, Bapak. Ya, makanya pertumbuhan itu bukan hanya di gereja, Bapak. Di rumah juga harus adakan waktu untuk berdoa, membaca firman, ya, memuji Tuhan, senang, luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikuatkan dalam ketekunan dan kesabaran. Ayat yang ke-11, ya. Dikuatkan dalam ketekunan dan kesabaran, ya, luar biasa. Ya, jadi kesabaran Tuhan akan beri buat hidup kita, walaupun kita dalam masalah. Ya. Kita bisa kuat sampai pagi hari ini itu karena Tuhan. Ya. Kalau enggak, kita pasti enggak kuat. Ya. Tapi kenapa banyak orang kecewa sama Tuhan? Kenapa banyak orang depresi? Karena dia enggak dalam sama Tuhan. Ikut Tuhan, pokoknya asal aku ikut Tuhan. Gak bisa, Bapak, seperti itu ya. Ya. Makanya kalau kita benar-benar mau ikut Tuhan, ya, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti ada kesabaran dan ketekunan yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, mengucap syukur dalam segala sesuatu. Itu di ayat yang ke-12-nya. Ya, dikatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ya, jadi yang keempat, Tuhan minta
kita harus mengucap syukur, ya, mengucap syukur dengan sukacita, ya. Artinya apa? Memang kita benar-benar mengucap syukur. Jangan kita bilang, ya Tuhan aku bersyukur, tapi di hatinya dongkol, ya kan? Mungkin sering ya kita gitu ya. Iya Tuhan aku bersyukur, tapi ya aku tetap pegel rasanya hatiku. Ya Tuhan tidak mau. Makanya Tuhan minta mengucap syukur dengan sukacita. Hatinya harus bersukacita saat kita mengucap syukur. Itu yang dituntut Tuhan, Bapak, supaya kita hidup layak di dalam segala perkenanan Tuhan. Ada 4 hal tadi ya. Tapi yang kita mau belajar pada pagi hari ini, kita mau belajar hal yang ketiga, ya, tekun di dalam kesabaran. Itu yang kita pelajari, Bapak ya, supaya kita bisa kuat, ya. Kalau hidup kita tekun, Bapak, hidup kita sabar, maka kita sudah memberi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, waktu kita bisa sabar, waktu kita bisa tekun, ya, maka kita sudah hidup layak dalam perkenanan Tuhan. Ya, tapi itu tidak mudah, kan itu Pak Ibu ya, tidak mudah. Kalau kita keadaan enak, sabar, mudah. Ya, tapi bagaimana waktu kita dalam tekanan? Bagaimana waktu kita dalam kesesakan? Itu yang diminta Tuhan, ya. Kalau kita pelajari ya dalam Kolose ya, bahwa Tuhan itu sudah mengubah status kita, ya. Dan Tuhan menuntut setiap kita untuk hidup sesuai dengan status yang Tuhan berikan buat kita. Dikatakan di ayat yang ke-13 Kolose 1 tetap ya. Dikatakan di situ, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Status kita berubah, kan ya? Dari anak gelap, ya kan? Kita dipindah menjadi anak terang sama Tuhan, kan gitu. Waktu kita belum mengenal Tuhan, hidup kita dalam kehidupan yang lama, ya kan? Tapi waktu kita hidup di dalam Tuhan, kita dibaharui sama Tuhan, kan? Kita mengalami kelahiran baru, sehingga hal yang kita perbuat tidak sama. Mungkin lalu kita suka marah, ya, suka fitnah orang, ya, benci. Sekarang enggak, ya. Sekarang kita baik, ya. Ya, kita bisa menolong, ya. Kita bisa menasihati sekarang, ya. Tidak punya dendam, tidak punya iri, tidak pernah fitnah orang. Itu ada perubahan dalam hidup kita waktu kita jadi anak Tuhan, kan gitu. Kalau sama buat apa, Ibu? Kan tidak ada gunanya ikut Tuhan. Tuhan sudah memindahkan status kita, ya, dari anak gelap kita menjadi anak terang. Bahkan dikatakan di dalam Kolose 1, kita baca lagi ya. Kolose 1 ayat 21 dan 22. Ya, di situ dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Tuhan sudah pindahkan status kita tadi ya, dari anak gelap menjadi anak terang. Bahkan dikatakan kita dulu musuhnya Tuhan. Ini ya dikatakan kita ini selalu memusuhi Tuhan, ya, dalam pikiran kita. Kan ya, kalau secara langsung kita nggak pernah ketemu Tuhan, kan gitu. Tapi dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, kita seringkali memusuhi Tuhan. Tapi yang luar biasa Tuhan apa? Tuhan perdamaikan kita lewat apa? Lewat kematian anaknya di atas kayu salib. Makanya saat kita melakukan sakramen perjamuan kudus, kita selalu mengingat cintanya Tuhan itu luar biasa.
dalam hidup kita. Dia mati loh buat kita, ya. Siapa kita ini kok dia mau mati buat kita? Oh, kita ini bukan siapa-siapa, kita cuma dari tanah, dari debu. Tapi loh Tuhan mau mati buat kita. Itu kan luar biasa, Apa ada seseorang yang bisa mau mati buat kita? Saya jamin nggak ada, nggak akan pernah ada, ya. Tapi yang luar biasa Tuhan, cintanya Tuhan itu luar biasa, dia mati buat kita. Makanya jangan selalu kita berkata dalam hidup kita, kalau Tuhan mengasihi aku, mana Tuhan? Jangan berkata seperti itu, Mana saya katakan ya Ayub, jangan bilang kalau Tuhan cinta sama aku, kenapa keadaanku seperti ini Tuhan? Jangan. Kita harus selalu ingat, cintanya Tuhan itu sudah sangat-sangat besar dalam hidup kita. Dia sudah mati buat kita, itu sudah cintanya Tuhan. Makanya Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Sehingga dia mengaruniakan anaknya buat mati buat kita, manusia yang berdosa ini, yang layak kita sebetulnya dihukum sama Tuhan. Tapi Tuhan selamatkan kita, kan, itu yang harus kita ingat. Makanya waktu kita dalam keadaan terpuruk, jangan kita bilang sama Tuhan, mana Tuhan, kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa ini semua terjadi dalam kehidupanku? Jangan bilang seperti itu, Tapi kalau kita masih kanak-kanak rohani, ya kita pasti akan berkata seperti itu, ya. Tapi kalau kita sudah bertumbuh, terus bertumbuh, mengenal Dia, kita tidak akan pernah berkata seperti itu sama Tuhan, ya. Luar biasa, Tuhan sudah mengubah status kita, kan ya. Kalau Tuhan sudah ubahkan kita, harusnya hidup kita juga berubah, gitu, Gaya hidup kita juga harus berubah, Tuhan minta, ya. Tuhan sudah pindahkan kita dari anak gelap jadi anak terang, dari musuhnya Tuhan. Kita sekarang diperdamaikan jadi anaknya. Luar biasa, Maka seharusnya hidup kita harus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Itu harusnya, ya. Dan yang diajarkan sama Rasul Paulus, ya, pada pagi hari ini, supaya kita tekun di dalam kesabaran kita, ya. Kita mau belajar sekarang, ya. Dikatakan kesabaran, Rasul Paulus kan mengatakan kesabaran. Tapi yang dikatakan di firman Tuhan ini, kesabaran bukan kita sabar berkaitan dengan diri kita, atau kita sabar berkaitan dengan orang lain. Bukan itu yang diajarkan Rasul Paulus. Tapi yang diajarkan Rasul Paulus supaya kita bisa sabar dalam kaitannya untuk Tuhan, ya. Bukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain, ya. Itu yang Tuhan minta, ya. Entah kita bisa sabar atau kita tidak bisa sabar, tidak ada kaitannya sama diri kita atau orang lain. Contohnya, kalau kita kaitkan dengan diri kita, ya, kita seringkali mengatakan kalau aku sabar, aku nyaman, kayak gitu. Kalau aku sabar, aku pasti tidak dilukai lagi. Itu sangkut pautnya dengan diri kita, kan gitu. Kalau kita kaitkan juga dengan orang lain, ya, kita pasti sering kali mengatakan gini, kalau aku sabar Tuhan, aku pasti akan diinjek-injek. Pernah dengar kalimat seperti itu? Pernah saya mendengar kalimat seperti itu, ya. Kita pernah bilang, Tuhan, kalau aku sabar terus, aku diinjek-injek Tuhan. Pernah pasti itu, ya. Ya, itu berarti kaitannya dengan orang lain. Tapi yang Tuhan minta, ya, supaya kita sabar itu kaitannya untuk Tuhan, ya. Jadi mengapa kita bisa sabar, ya? Tidak ada lain, ya. Karena apa? Karena kita selalu ingat waktu kita sabar, ya, kita itu sudah menyenangkan Tuhan, ya.
Itu yang selalu harus kita ingat, ya. Kalau kita tidak belajar sabar, kita rugi loh, ya kan? Walaupun tidak saya kaitkan dengan Tuhan, kita rugi loh kalau kita tidak sabar dalam hidup ini, ya kan? Kalau kita gegabah, suka marah, dikit-dikit tersinggung, ya, itu rugi buat kita, ya. Seperti saya pernah membaca satu kisah, ya, ada seorang anak kecil. Anak kecil ini ingin memberikan surprise buat papanya. Ya, papanya baru membeli mobil yang baru bagus. Ya, begitu datang mobilnya sama papanya ditutupi karena mobil baru kan gitu. Kalau kita punya mobil baru kan gitu, eman kan ya. Ditutupi. Ya. Anak kecil ini tidak mengerti. Dia ingin memberi surprise buat papa. Ya. Jadi waktu papanya pergi bekerja, anak ini sendiri di rumah, dia buka gitu ya, tutupnya mobil dia buka, dia mulai melukis di mobil itu, ya. Dia pikir papanya pasti senang kan gitu, karena memberikan surprise, digambar mobil itu. Setelah itu ditutupi lagi sama anaknya. Begitu papanya pulang, anaknya berlari-lari ke papanya, ya. Senang, gembira, Pak, aku memberi surprise buat papa. Dibawa papanya ke dekat mobil, lalu dibuka kembali mobilnya. Kaget papanya, karena apa? Mobilnya yang baru itu jadi coret-coret sama anaknya. Papanya gimana sikapnya? Anaknya itu dipukuli terus, ya, tangannya. Sampai tangannya itu luka. Tidak berhenti bapaknya. Walaupun anaknya itu sudah minta ampun, tetap itu dilakukan sama bapaknya. Sampai akhirnya anak ini demam malam-malam. Mamanya bilang, ayo Pak, antar anak ini ke dokter. Anaknya udah demam, sakit. Gak usah ke dokter, bapaknya bilang gitu. Jangan sampai kamu bawa dia ke dokter. Kalau kamu bawa dia ke dokter, aku akan marah besar. Papanya bilang gitu. Mamanya gak berani, didiamkan anaknya. Sampai 2-3 hari kemudian, ya, tangannya yang dipukul itu infeksi, ya. Karena sudah beberapa hari, akhirnya diperiksakan ke dokter. Ternyata dokter bilang terlambat, ya. Jadi tangan anakmu harus diamputasi jarinya. Ya, anak itu semakin besar. Setiap kali dia melihat tangannya, jarinya, dia bilang sama papa mamanya, Pak, Mak, aku kok nggak punya jari, kemana? Dia kecil nggak mengerti waktu itu. Ya, jadi harga kesabaran itu mahal, Bapak Ibu. Coba papanya mau sedikit bersabar, kan gitu, ya. Tapi terlambat, kan ya. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kita, ya. Kalau kita tidak sabar, kita akan membayar harganya itu mahal, luar biasa, ya. Tapi yang Tuhan tuntut supaya kita sabar, ayo kita bersabar. Semua yang kita lakukan itu cuma untuk Tuhan, ya. Pada saat kita sabar, itu membawa kebaikan buat kita, ya. Bisa juga membawa kebaikan buat orang lain. Tapi yang paling penting alasan kita sabar, tujuannya kita sabar itu untuk Tuhan, Bapak Ibu, ya. Jadi tiap kali kita mau marah, kita harus ingat apakah ini memperkenankan Tuhan. Kalau kita ingat itu, pasti kita tidak marah. Kita bisa mengekang kemarahan kita kalau kita ingat, ya. Sehingga kita bisa menjadi orang yang sabar di hadapan Tuhan, ya. Itu yang penting, Bapak Ibu, ya. Makanya sekarang kita perlu belajar, rahasianya apa sih
Kok kita itu bisa sabar? Bagaimana rahasianya untuk supaya kita bisa sabar? Rahasianya itu mudah. Ayo kita baca di Kolose 1 ayat 11 tadi. Ya. Rahasianya adalah dikuatkan oleh Tuhan. Ya. Kita baca dalam Kolose 1 ayat 11 dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Luar biasa. Ya. Kalau kita baca seakan-akan ada yang janggal kan itu. Ya. Dikuatkan dalam segala kekuatan. Ya. Ya, luar biasa ya, dikuatkan dalam segala kekuatan. Ini mengandung dua arti. Ya. Yang pertama, ya, kekuatan Tuhan itu melimpah. Ya. Beberapa waktu saya kan lalu kan bilang, ya, Tuhan beri kita kekuatan itu melimpah. Karena apa? Dikuatkan dengan segalanya tidak perlu digarisbawahi. Dikuatkan dengan segala kekuatan. Artinya kekuatan Tuhan itu penuh dalam hidup kita. Kekuatan Tuhan itu limpah, bukan sebagian, Bapak Ibu. Ya, tapi kekuatannya itu seluruh kekuatan Tuhan beri dalam hidup kita. Makanya kita kuat loh sampai sekarang ini. Itu karena Tuhan, bukan karena kita. Yang kedua, kekuatan Tuhan itu terus-menerus dalam hidup kita. Ya. Tuhan tidak pernah sekarang kamu tak kuatkan nak, besok enggak. Tidak, Tuhan tidak seperti itu. Ya. Kekuatannya itu melimpah dalam hidup kita dan itu terus-menerus. Ya. Jadi kalau sampai kita tidak bisa sabar, berarti itu salahnya siapa, Bapak Ibu? Ya salah kita, Bapak Ibu. Kalau sampai kita tidak bisa tekun, ya saya yakin kita mungkin tidak menggunakan kekuatan Tuhan, atau kita salah, keliru dalam menggunakan kekuatan Tuhan. Kalau kita tidak bisa sabar, ya luar biasa, ya di tengah-tengah masalah kita, ya kita selalu minta kekuatan sama Tuhan kan? Pasti ya gitu kan? Waktu kita dalam tekanan, waktu kita dalam pergumulan, kita pasti berdoa, minta kekuatan Tuhan. Tapi banyak dari kita anak-anak Tuhan itu salah kita menggunakan kekuatan Tuhan. Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu, sembuhkan aku secara mujizat. Kan kita mintanya gitu kan, selalu sama Tuhan. Ya. Kita akan selalu minta mujizat sama Tuhan. Ya. Padahal siapa tahu Tuhan menunjukkan kuasanya bukan secara mujizat, tetapi dengan cara membuat kita bertekun di dalam penyakit kita. Itu bisa terjadi, baik. Jadi bukan selalu mujizat. Ya. Makanya ada pujian yang saya senang, ya, sering kali saya menyanyi di saya bilang, Tuhan mendengar lebih dari yang kudoakan. Tuhan menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan sembuh. Ya, dengan cara dan waktunya Tuhan. Ya. Jadi walaupun kita harus melalui penyakit kita, Tuhan minta supaya kita tekun, bersabar di dalamnya. Itu yang Tuhan minta. Ya. Tapi seringkali kita membatasi kuasa Tuhan. Ya. Padahal saya yakin 200% saya yakin Allah itu pasti menunjukkan kuasanya dalam hidup kita. Tapi kuasa Tuhan itu berbeda-beda dalam setiap kita. Ada yang Tuhan mengerjakan melalui mujizat, ada. Tapi ada yang tidak. Ya. Supaya kita sabar menanggung segala sesuatu. Itu yang Tuhan minta. Ya. Jadi ketika kita bisa sabar, kita bisa berserah,
Itu menunjukkan kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Kuasanya itu besar buat kita Bapak Ibu. Jadi kalau sampai Bapak Ibu dan saya nggak bisa sabar, itu salah kita ya. Kita tidak pakai kekuatan Tuhan, atau kita salah dalam menggunakan kekuatan Tuhan. Ya, luar biasa Tuhan mengajak kita, ayo sabar, minta selalu sama Tuhan. Tuhan, beri aku kesabaran, bantu aku Tuhan, supaya aku bisa lebih sabar lagi. Ya, di dalam persoalan kita, ya, di dalam masalah kita, luar biasa. Ya. Sekarang kita belajar yang terakhir. Apa bedanya? Bedanya ketekunan dan kesabaran itu apa bedanya, Bapak? Ya, kita mau belajar ya. Dikatakan ayat 11b, Kolose 1 ayat 11b dikatakan, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan untuk segala ketekunan dan kesabaran. Ya, luar biasa ya. Bahkan ada terjemahan yang mengatakan untuk segala ketabahan atau ketahanan dan kesabaran. Ya, luar biasa. Segala, luar. Ya, kenapa kok dikasih kata segala? Ya harusnya memang betul segala, Bapak. Karena apa? Tuhan juga memberi kita kekuatan di dalam segala kekuatan. Kan begitu. Tuhan memberi kita kekuatan di dalam segala kekuatan. Ya. Kalau yang diberikan sama Tuhan itu besar, kan gitu. Hasilnya juga besar. Ya. Jadi kita bisa menanggung segala sesuatu, ya, dalam segala ketekunan, ya, dan segala kesabaran. Ya. Artinya kita memang betul-betul bisa tekun, kita bisa sabar, ya. Tapi yang membedakan kalau tekun itu, Bapak Ibu, ya, tekun itu dalam bahasa Yunaninya hupomone, itu tekun. Jadi berasal dari kata hupo dan mone, ya. Hupo itu di bawah artinya, mone itu dari kata meno yang artinya tinggal, ya. Jadi ketekunan itu artinya tinggal di bawah, ya. Artinya apa tinggal di bawah? Kita bisa menahan tekanan, itu kata tekun, artinya, ya. Makanya tadi ada terjemahan lain yang mengatakan ketahanan, ya. Jadi kita tahan, ya, dalam keadaan situasi yang tidak enak, ya, kita bisa bertahan. Itu tekun, ya. Jadi tekun itu, ya, berkaitan dengan keadaan kalau tekun. Tapi kalau sabar kaitannya dengan kita, dengan orangnya. Kalau sabar itu, ya, makanya kalau ada orang-orang yang membuat kita jengkel, Tuhan tetap minta kita jangan cepet-cepet marah, Bapak Ibu. Diam aja wes, nggak usah marah, ya. Tapi kadang-kadang kita masih marah dalam hati, kan, ya. Walaupun marah kita tidak diungkapkan, tapi kadang-kadang kita marah ya dalam hati, ya. Ya. Kalau kita marah dalam hati ya sama, Bapak Ibu. Kan gitu. Tuhan minta kita jangan, baik dalam hati itu tidak usah marah, ya. Jangan dikit-dikit tersinggung. Kenapa dikit tersinggung? Jangan, Bapak Ibu. Ya, Tuhan minta supaya kita tidak. Ayo belajar bersabar. Harus bersabar. Tapi ini memang sulit, ya. Boleh saya katakan ini sulit setengah mati untuk kita belajar sabar, ya. Tapi itu yang Tuhan tuntut, ya, supaya kita terus bersabar. Supaya apa? Supaya kita bisa tahan, ya, di dalam masalah kita, ya, di dalam persoalan yang kita alami, ya. Tuhan tuntut supaya kita bersabar, ya. Bersabar itu bukan pasrah bongkoan loh sama Tuhan, tidak, ya. Kalau pasrah bongkoan kan tidak pasif kita. Tapi yang Tuhan minta supaya kita tetap sabar. Artinya apa? Kita pasrah, tapi pasrah aktif.
Artinya apa? Kita harus tetap berdoa sama Tuhan. Ya, bukan karena kita pasrah sama tumpaan sama Tuhan karpet. Lalu kita tidak berdoa, ya. Lalu kita tidak baca firman, tidak bisa, baik. Ya, makanya kita harus belajar untuk benar-benar berserah sama Tuhan. Susah loh. Untuk kita bisa berserah sama Tuhan itu susah. Untuk kita bisa bersandar sama Tuhan itu susah. Ya. Apalagi untuk kita tenang di dalam masalah kita, itu juga susah. Biasanya kita tidak pernah tenang dalam masalah, bingung, kan ya. Tapi Tuhan tuntut kita supaya kita tenang, Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan kita janji, kekuatan yang melimpah Tuhan akan beri buat hidup kita. Kalau kita sudah diberi kekuatan yang melimpah, jangan kita menyerah, Bapak Ibu. Di tengah-tengah masalah kita, jangan kita menyerah sama Tuhan. Ya, kadang kan kita di tengah masalah kan kita menyerah. Sering mungkin itu terjadi kan. Ya. Tapi Tuhan bilang, kamu harus percaya, nah, kekuatan yang melimpah aku beri buat kamu. Ya, itu luar biasa ya. Makanya saya merasakan Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan berikan saya rema ini, ya beberapa waktu lalu, saya berterima kasih sungguh sama Tuhan. Sehingga apa? Saya mengerti bahwa kekuatan yang berlimpah itu Tuhan beri dalam hidup saya. Makanya waktu dalam masalah, waktu dalam persoalan, saya masih bisa bilang sama Tuhan terima kasih. Kenapa? Karena saya tahu kekuatannya yang berlimpah itu ada di dalam hidup saya. Dan itu Tuhan kerjakan terus menerus. Tuhan gak pernah lelah dalam hidup kita, ya. Luar biasa. Ya. Makanya siapapun kita, Bapak, jangan mau kalah. Ya, jangan mau kita selalu ngomong gini, ya memang keluargaku begini, dari dulu ya begini, Tuhan ngomongnya ya kasar, makanya aku juga ngomong kasar. Jangan, Pak. Kalau seperti itu kita tidak pernah merasa kuasa Tuhan. Ya. Kita sering mungkin bilang, bagaimana bisa sabar Tuhan, suamiku seperti itu Tuhan, bagaimana bisa sabar istriku seperti itu, anak-anakku seperti itu Tuhan, bagaimana aku bisa sabar? Ya. Berarti kalau kita tidak bisa sabar, kita kalah, kan itu. Tapi waktu kita bisa sabar, apapun keadaan kita, ya, situasi yang terjadi dalam hidup kita, masa lalu kita, ya, mungkin pola asuh kita, situasi kita, karakter kita, apapun itu, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu melimpah dalam hidup kita, dan Tuhan itu akan berikan sehingga apa? Sehingga kita menang pada akhirnya. Itu Tuhan, ya. Sehingga orang bisa melihat bahwa kita orang yang sabar, ya. Dan dengan demikian kita bisa memperkenankan hati Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Percaya, ya, kekuatannya itu limpah dalam hidup kita. Ya, jangan Bapak Ibu selalu bilang Tuhan tidak pernah tolong, Tuhan tidak pernah tolong. Jangan. Kita boleh ada sampai pagi ini itu karena Tuhan. Tuhan selalu ada buat kita. Ya. Saya berikan ayat yang terakhir, ya, dalam Yakobus 5. Ayo. Yakobus 5 ayat 7a dan 8. Ya, saya diberi rema ini sama Tuhan tadi pagi, ya. Yakobus 5 ayat 7a dan 8. Bersabar dalam penderitaan, kan? Saudara. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, luar biasa ayat ini. Ya, Tuhan kasih saya pagi-pagi dari rema. Waktu saya berdoa itu tiba-tiba muncul di pikiran saya. Ya, luar biasa Tuhan itu. Tuhan minta supaya kita ayo bersabar. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, ya kan? Sudah dekat. Makanya iblis memporak-porandakan kita supaya kita tidak bisa bersabar. Kita dibuat tidak sabar terus.
Kita dibuat marah terus sama iblis. Itu maunya iblis, ya. Tapi Tuhan ingatkan kita, kamu juga harus bersabar, ya, dan harus meneguhkan hatimu. Ya. Setiap kita harus meneguhkan hati kita. Artinya apa? Iman kita sama Tuhan nggak boleh berubah, Bapak Ibu. Jangan, oh sekarang imannya titik, aku dapat masalah, aku harus imanku, aku nggak percaya sama Tuhan. Nggak bisa, Bapak. Tuhan minta, makanya kita harus meneguhkan, teguhkan hatimu kata Tuhan. Ya, makanya seringkali saya pernah mendengar firman, teguhkan hatimu, percayalah kepadaku, yang Tuhan minta. Tuhan minta supaya iman kita itu tetap teguh, tetap kokoh, tetap kuat, ya. Karena nanti kedatangan Tuhan, Tuhan melihat apakah ada iman di bumi ini. Karena seringkali apa yang terjadi, imannya runtuh, kena masalah, kena persoalan, imannya gugur. Ya, makanya penting ya Tuhan ingatkan kita bersabar dan teguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat.